Mungkin karena ini kodokan dari kemarin, bulan kemarin aku nggak keluar darah, itu nggak bisa. Dia tetap ikut hukum syariat. Kalau yang saya pahami ini ya, ya saya pahami dari contoh yang saya pahami dari pertanyaan yang kakak ajukan, misal kontras tuh seperti ini kayak gitu. Tapi kalau memang benar-benar yang kakak maksud tuh nggak seperti ini, bisa diajukan lagi pertanyaannya. Nanti akan saya pahami, kalau saya belum bisa menjawab akan saya kaji ulang gitu. Kadang saya memang gini, saya juga pernah loh ragu untuk mengatakan hukum seperti apa. Saya juga punya pemikiran kadang itu kritis sendiri atau kadang tuh nggak tahu bisa mikir sampai ke situ. Kalau seperti ini gimana ya? Padahal tuh nggak, saya belum pernah melihat kejadian itu. Tapi pemikiran saya mengarah ke situ. Kalau semisal ini nanti gini gimana ya? Saya berusaha mencari. Kalau saya belum tahu juga saya akan menanyakan yang lebih tahu. Tanya ke guru saya. Nanti akan dibahas di komunitas kami kayak gitu. Akan ada sawir kayak gitu loh, musyawarah kayak gitu. Karena hukum tuh banyak ya. Saya katakan karena hukum tuh banyak. Semisal kakak menemukan hukum lain seperti halnya kronologi yang tadi barusan saya bahas, tapi itu berbeda hukum seperti yang saya katakan, itu tidak apa-apa karena hukum itu banyak ya. Hukum itu banyak, tergantung kita mau berpegangan pada hukum yang apa gitu. Tapi kalau kaul muktamad, kaul yang maksudnya sering dibuat pegangan itu seperti itu, kayak begitu ya. Tetap ikut hukum syariat meskipun nanti keluarnya itu karena kakak mengonsumsi obat, baik itu nanti obat khusus untuk menghambat darah atau memang sakit. Biasanya memang kalau sakit, setahu saya obat apa aja yang penting itu mengandung zat adiktif, tapi memang semua obat tuh mengandung zat adiktif gitu loh. Itu tuh memang bisa menghambat darah. Kalau secara kimia memang seperti itu. Kalau nggak menghambat kadang malah dia tuh jadi terputus-putus darahnya gitu. Emang secara eh, zat kimia, zat adiktif itu bisa menghambat darah. Kalau menurut saya seperti itu. Saya sudah melakukan apa ya, mencoba ini berulang kali dan teman saya pun saya suruh mencoba. Iya dia bilang iya, tapi ada kalanya orang tuh yang kalau minum obat ini ya, misal siang minum tuh, minum obat batuk tah paracetamol tah apalah gitu. Ini nanti darah tiba-tiba bersih, nggak keluar. Di kain atau di pembalut yang dia pakai nggak ada sama sekali. Sampai nanti maghrib, nanti isya keluar lagi. Itu ada yang kayak gitu, keluar lagi deras. Ada juga yang langsung mampet seketika itu, langsung keluarnya tuh sedikit-sedikit, lalu kemudian terputus. Itu juga ada. Yang saya pahami, zat adiktif itu yang jelas tuh menghambat keluarnya darah kayak gitu. Biasanya kalau memang sedikit pengetahuan ya, kalau memang sakit banget, kalau saya lagi sakit dalam posisi seperti itu, biasanya saya nggak berani minum obat. Cuma minumnya tuh kayak apa ya, minuman herbal kayak begitulah. Misal madu hangat atau apa gitu. Karena saya apa ya, menyayangkan ini darah head itu kan darah kotor seharusnya keluar, tapi nggak dikeluarkan gitu. Jadi saya menyayangkan itu. Nanti kalau semisal ini darahnya biasanya tuh sudah mendekati berhenti, itu baru saya berani minum obat kalau memang saya udah nggak tahan dengan sakitnya gitu. Kalau untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh itu memang diminum obat. Saya akui saya minum obat juga waktu itu. Pada saat itu saya masih apa ya? Ya karena kebutuhan ya, maksudnya karena kita dituntut untuk melaksanakan ibadah ini, jadi kita harus minum obat seperti itu. Tapi dengan kadar waktu tertentu ya, kadar waktu tertentu, nggak boleh sembarangan, karena kan masih kalau kita tuh masih belum pernah, ini sekilas pengetahuan saja ya. Meskipun nanti kalau sama medis itu dikatakan ini head gitu loh ya, kalau menurut pemahaman saya, keyakinan saya dan apa yang saya pelajari itu tetap nanti ikutnya istihadah, ikut hukum-hukum syariat jelasnya seperti itu. Kadang kan memang itu dibutuhkan gitu. Kalau pas waktu itu saya masih baru lulus SMA, jadi ya minumnya tuh nggak boleh banyak, ada kadar tertentu gitu. Meskipun nanti ya ada juga kejadian ini gini. Meskipun nanti diminumi obat untuk penghambat darah, darah ini tetap keluar, tapi keluarnya udah jarak beberapa hari. Tapi kalau ini masih nyambung, terpisahnya belum ada 15 hari dengan jarak darah sebelumnya, ini ya tetap dinamakan darah haid. Meskipun kamu sudah minum obat, tapi ini darah tetap keluar kayak gitu loh. Jadi itu tetap acuannya kalau saya ke hukum syariat kayak gitu. Itu ya menurut pemahaman saya. Jadi bila ada kurang lebihnya atau perbedaan, saya mohon maaf ya. Jika ada pertanyaan selanjutnya, saya persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, nama warahmatullahi. saya Syahri Saputra. Mohon izin tanya, Ya, silahkan. apakah ada prinsip-prinsip dasar yang digunakan oleh setiap mazhab dalam membedakan haid dan istihadah dalam kasus mubtadi'ah goiru mumaizah? Apa ada, mohon maaf diulang, apa Apa ada apa ada apakah ada prinsip-prinsip dasar prinsip-prinsip dasar prinsip-prinsip dasar yang digunakan yang digunakan oleh setiap mazhab? untuk membedakan haid dan istihadahnya mubtadi'ah ghairu mumayyizah? Betul. Saya ulangi kembali ya pertanyaannya itu, apakah ada prinsip-prinsip dasar yang digunakan oleh setiap manusia atau setiap orang untuk membedakan antara haid dan istihadah bagi mubtadi'ah ghairu mumayyizah? Prinsip-prinsip dasar itu maksud saya, yang saya pahami metode dasarnya gitu kan ya, metode dasarnya untuk membedakan haid dan istihadah. Ini metode dasarnya, prinsip dasarnya digunakan manusia itu sama seperti hukum syariat ya, sama. Itu caranya yaitu gimana kita mengetahui kalau ini nanti masuknya di ghairu mumayyizah. Ini nanti hukumnya 1 hari 1 malam. Dilihat dulu yang mengalami siapa. Yang mengalami dia baru anak saya. Anak saya yang masih umur 9 tahun kurang 16 hari. Ini catatan sudah masuk umur haid ya. Seperti ini. Ini nanti dilihat dulu yang mengalami. Anak saya masih umur 9 tahun ke 10 hari atau misal 10 tahun gitu ya. Saya buat mudah aja 10 tahun. Ini sudah memasuki, sudah melewati batas umur haid kayak begitu. Kemudian dia bisa nggak membedakan darah atau mengenali darah secara detail, maksudnya memahami darah. Ini darah hitam, darah kuat itu darah hitam, darah lemah tuh darah merah. Nanti kalau merah sama kuning, darah lemahnya tuh yang kuning. Terus darah kuat tuh hitam, ini keluarnya berapa jam, dari jam segini gitu, bisa nggak? No, kalau dia belum bisa seperti itu atau dia menganggap tuh semua darahnya tuh satu macam. Kalau menurut aku tuh darahnya kayaknya merah semua deh, nggak ada yang lain kayak begitu. Itu tuh ghairu mumayyizah ya. Kalau menurut saya prinsip dasar tuh maksudnya metodenya tuh gitu, kita pengenali dulu siapa yang mengalami. Mubtadi'ah mumayyizah tuh orang yang baru pertama kali keluar darah ya. Meskipun nanti ini sudah anak SMA loh ya, umur 17 tahun, kalau dia masih pertama kali keluar darah pas waktu umur itu dan dia juga tidak bisa membedakan darah, dia nanti masuknya golongan mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Kemudian setelah itu ini nanti bisa dikatakan dia mubtadi'ah mumayyizah kalau memang darah dia tuh keluar sampai melebihi maksimal 15 hari kayak begitu. Jadi nanti baru dia, oh dia berarti ini nanti istihadah. Istihadahnya yang mana, haidnya yang mana untuk menentukan hukum. Dia tergolong yang mana ya? Oh ya dia baru pertama kali ini meskipun umur dia udah 17 tahun. Berarti dia mubtadi'ah. Oh bisa nggak bedain darahnya warna apa aja? Warna merah semua tuh kayak begitu misal. Satu macam, misal hitam semua atau merah. Sama emang darah itu gimana sih kayak begitu, dia nggak tahu. Oh berarti dia ghairu mumayyizah. Oh nanti berarti kalau dia keadaan seperti ini hukumnya ikut hukum ghairu mumayyizah yang mubtadi'ah, berarti 1 hari 1 malam kayak begitu. Kalau untuk prinsip-prinsip dasar sih ya itu menurut saya yang pertama kali mengalami meskipun nanti umurnya dia 17 tahun ya, kadang kan ada memang mengalami pertumbuhan fisik tuh terlambat, maksudnya dia tuh mengalami siklus haid atau menstruasi itu lambat atau telat di antara waktu di antara teman-temannya pada umumnya. Biasanya kan kalau umumnya tuh di umur 13-14 udah mengalami kan, tapi memang ada anak yang seperti itu baru umur 16-17 baru mengalami, itu ada. Jadi yang dijadikan patokan tuh bukan umur ya. Baru pertama kali mengalami itu jadikan patokan mubtadi'ah. Kalau yang jadikan umur dia udah dewasa kok udah ngerti gini, itu nggak bisa gitu. Kalau dia udah bisa membedakan darah kok, dia ngerti hukum-hukum karena dia sudah mempelajari fikih wanita seperti ini, mempelajari mahed seperti ini. Berarti nanti dia masuknya tetap mubtadi'ah tapi yang mumayyizah, bisa membedakan darah kayak begitu ya. Kalau untuk membedakan, kalau prinsip dasar membedakan haid sama istihadahnya sama, itu nanti dulu sampai 15, kalau itu keluar terus berarti nanti dengan catatan dia yang masih pemula atau awal keluar darah kemudian dia tidak bisa membedakan darah, ini nanti hukumnya tetap ikut syariat ya, 1 hari 1 malam seperti itu.